Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Karena tidak ada pertandingan praktis, jadi gue akan bahas hal tentang seorang Javier Tebas. Ini adalah, kalau kalian belum tahu, ini adalah presiden dari La Liga, ya RFIF, presiden Liga Spanyol, yang secara resmi kembali berurusan dengan klub yang bisa dikatakan didanai oleh negara, yaitu PSG dan juga Manchester City, dengan cara dia secara resmi melaporkan kasus ini ke UEFA karena dianggap City dan juga PSG ini katanya melanggar financial fair play bertahun-tahun. Ya, itu yang berita yang beredar, dan katanya kalau tidak digubris oleh UEFA itu akan dilanjutkan ke Uni Eropa. Ya, katanya. Oke. Yang gue bahas itu yang pertama adalah apakah ini keputusan yang tepat dari Javier Tebas dan apa alasannya. Kalau ini dibilang keputusan yang tepat, harusnya memang tepat, tapi harus dilihat kondisinya bahwa kenapa lu baru protes sekarang. Itu yang pertama. Padahal kita tahu PSG dan City ini memang sudah melakukan itu, melanggar financial fair play itu sudah bertahun-tahun. Kita ingat pada saat PSG beli Neymar, dan juga beberapa kasus PSG itu beli pemain tetapi tidak jual pemain sesuai dengan yang dia beli. Dalam arti misalkan pengeluaran yang 400 juta, paling pendapatannya cuma 100 juta, dan itu murni melanggar financial fair play. Tapi karena yang namanya pengusaha negara itu, BUMN itu, dia bisa ngakalin dengan sangat-sangat licik lah istilahnya, pintar lah istilahnya. Makanya nggak pernah ketahuan. Kalau lu lihat transfer PSG di musim ini aja itu udah gak masuk akal. Paling ngeluar dia lepas siapa sih, Pablo Sarabia. Berapa harga Pablo Sarabia? Belinya Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Messi, sama Ashraf Hakimi, sama Nuno Mendes. Lu kira ini pemain-pemain ini harganya oke, ada yang free transfer, tapi gajinya emang nggak gede. Lu pikir orang mau ke PSG itu pilihannya cuma satu, duit. Udah sesimpel itu. Kalau lu pengen trofi, ya kalau lu pengen trofi Ciki juga bisa ke PSG. Tapi kalau lu mau trofi Liga Champions, lu pilih-pilih klub dari Inggris maupun La Liga, bukan di PSG. Itu yang pertama. Yang kedua, gua rasa emang Javier Tebas ini agak sedikit, mungkin dia takut melihat pergerakan yang dilakukan oleh tim-tim negara ini, dalam kasus ini City dan juga PSG, di mana mereka benar-benar menunjukkan power mereka, bahwa mereka tidak ada limitasi dalam keuangan mereka, dalam jor-joran transfer mereka. Dan itu yang membuat Real Madrid dan Barcelona, terutama klub-klub dari La Liga, itu kesulitan untuk mengikuti jalan dari klub-klub yang kaya ini, yang berdasarkan negara. Nah, itu menurut gue si Tebas itu agak takut, karena La Liga takutnya timnya tidak akan bersaing lagi dengan tim-tim yang mengandalkan uang negara. Apakah keputusan itu tepat? Sebenarnya iya, tapi harusnya itu sudah bisa dicegah dari beberapa tahun terakhir. Bukan sekarang, bukan pada saat udah terjadi baru lu protes. Lu harus cegah sebelum memang itu terjadi, dan itu tugas siapa? Tugas UEFA. Tapi apakah itu akan ditindaklanjuti oleh UEFA, itu kan belum tentu. Dan kita tahu UEFA sendiri, si Nasser, si pemilik dari PSG, itu adalah komite petinggi UEFA lah istilahnya. Dia itu petinggi UEFA, salah satu tokoh penting lah di UEFA. Sedangkan si Tebas ini ngelaporin si Nasser ke UEFA, ke lembaga yang dimana si Nasser ini ada di salah satu petingginya. Ini kayak lu istilahnya ngelaporin perampok ke markasnya perampok. Gimana lu mau mendapatkan jawaban yang lu inginkan, mendapatkan respon yang lu inginkan, sedangkan yang lu laporkan ini bosnya. Ngerti nggak maksud gue? Nah, itu yang menurut gue agak, kalau lu inget kasusnya si siapa, kasusnya si Nasser pada saat melawan Real Madrid di Bernabeu, di mana pada saat setelah pertandingan dia ngamuk-ngamuk ke ruang wasit. Itu kan, aduh, lu itu owner lo, lu itu CEO dari satu klub yang katanya klub besar ya. Menurut gua sih enggak, cuman klub kaya lah istilahnya.
ya juara Ligue 1 berturut-turut berapa kali tuh gue nggak tahu. Lu bisa melakukan hal yang sangat 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 memalukan seperti itu. Lu sampai kayak anak kecil, lu ke ruang wasit bahkan lu ngamuk, lu hampir mau nonjok atau gimana mukul. Dan wasit itu ngelaporin ke UEFA. Sampai sekarang kemana? Hilang. Laporannya hilang, kasusnya hilang, semerta-merta bener-bener udah kayak ditutup awan. Apalagi kasus ini. Jadi gue sih pesimis bahwa UEFA akan menindak ini. Jadi kalau memang Tebas ingin mendapatkan jawaban yang diinginkan, ingin ditindaklanjuti, dia akan berharap ke Uni Eropa. Karena UEFA ini udah di tangannya Nasser, udah nggak bakal digubris deh menurut gue. Percuma, udah beberapa kasus kok dia dilaporin. Neymar, kemarin Mbappe, terus yang di kasus di Bernabeu tadi, itu nggak ada sama sekali lo respon dari UEFA. Terus lu mau mengharapkan apa dari UEFA? Kalau lu protes-protesnya ya seperti yang tadi gue bilang, lu nangkep perampok, lu kirimnya ke markas perampok bukan ke polisi, ya selesai. Di sana ya malah diketawain lu. Gitu kan maksud gue. Jadi ya kalau dibilang apakah tertinggal, ya ini yang berbahaya memang. Kalau kita lihat Newcastle itu kan datang juga kan, dari Abu Dhabi. Itu klub biasa loh. Itu bisa dalam 2-3 tahun lagi menurut gue itu akan bisa jadi salah satu tim yang serius dengan mendatangkan pemain-pemain bintang. Karena duitnya nggak berseri, men. Duitnya nggak berseri. Jadi kalau tim-tim negara ini harus bersaing dengan tim-tim yang secara keuangan harus dikelola sendiri, dan sumber pendapatannya benar-benar tergantung terhadap sistem operasional klub seperti Madrid, Barcelona, dan klub-klub Inggris juga ada beberapa kok. Kayak MU itu kan ya walaupun duitnya nggak berseri, tapi dia harus memperhatikan juga, dia ada financial fair play-nya nggak dirusak lah. Beda dengan negara ini yang duitnya itu dia nggak peduli mau dapat dari mana, dia bisa buat, dia bisa create, bukan dia benar-benar lakukan, tapi dia create. Oke. Kalau lu misalkan dari sponsor, dia kan banyak sponsor. Oke, kalau kita pengeluarannya banyak, oke, sponsornya ini kita naikin harganya. Ini kan dari BUMN kita juga. Itu kan bisa saja terjadi. Ini yang orang nggak lihat. Dan banyak yang bilang, oh ya si Tebas takut La Liga tertinggal dengan IPL dan sebagainya. Ya, La Liga for sure sudah tertinggal dari IPL untuk saat ini. Dan kedepannya akan lebih parah lagi kalau UEFA dan FIFA tidak bertindak. Kalau UEFA dan FIFA tidak menghukum, tidak menerapkan kebijakan yang tepat dalam urusan financial fair play, karena financial fair play ini udah nggak ada kan. Peraturannya sudah diubah jadi 70% dari income. Sekarang gini, mikir aja gitu. Income itu kan pasti salah satunya dari sponsor. Dan kalau si tim-tim Arab dan tim-tim Qatar, tim-tim Abu Dhabi ini sponsornya dari negara mereka, ya mereka tinggal tambahin aja, ya lu mau sponsor berapa, kita keluar berapa, lu mau sponsor berapa, kita keluar 400, oke sponsor 500, kan gampang ya. Ini yang gue mau bilang bahwa ini memang sudah persaingannya tidak sehat. Tapi persaingan tidak sehat itu mau tidak mau, suka tidak suka memang sudah terjadi. Apakah kita bisa melawan? Ya, sebagai supporter for sure kita tidak bisa apa-apa. Tapi yang harus dilakukan adalah dari UEFA dan FIFA-nya. Bahwa mereka apakah bisa menunjukkan bahwa mereka bersih, atau ya kembali lagi ujung-ujungnya duit. Itu aja sih menurut gue, pendapat gue tentang Javier Tebas yang kembali lagi melayangkan surat kepada UEFA dan FIFA untuk mensanksi Manchester City dan juga PSG tentang financial fair play. Oke, kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa di komen. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga tentu saja aktifin loncengnya untuk tahu video-video selanjutnya yang gue akan buat. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.